Mission Stato. Kembali lagi bersama saya, bukan Secret Agent, bukan Intel, 100% Jawa. Ya betul, Budi bukan Intel. Tangan. Pada video kali ini, mau bahas tentang Kanjuruhan. Untuk memperingati 1000 harinya Kanjuruhan, sekaligus merawat ingatan dan melawan lupa. Kita semua pasti ingat bukan dengan tragedi Kanjuruhan? Ingat dong. Kayak kita refresh dulu ya memori kita semua atas tragedi Kanjuruhan yang sudah berlalu, sudah 1000 hari lewat. Oke, kita ulas dulu deh tragedinya sendiri itu bagaimana dan fakta-faktanya sendiri seperti apa. Pada tanggal 1 Oktober 2022 ada pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Dilangsungkan di Stadion Kanjuruhan, Kota Malang. Nah, tragedi tersebut menelan korban jiwa. Banyak, 135 orang meninggal dunia dan lebih dari 320 orang luka-luka. Faktornya banyak ya penyebabnya. Tapi yang paling utama ya gas air mata yang ditembakin ke arah penonton dalam stadion ya pada saat tragedi tersebut. Proses hukumnya sendiri sih masih dianggap berjalan ya dan sudah ada yang mendapatkan vonis hukuman. Tetapi menurut website Kontras, hukuman yang diberikan pada pelaku-pelaku tuh terlalu ringan ya. Ya saya pribadi juga sama sih. Sebelum kita lebih jauh mengulas soal tragedi ini, saya akan lakukan disclaimer dulu ya bahwa semua analisa dan opini dalam video ini adalah dalam kerangka berpikir yang membersamai dan simpatik terhadap seluruh korban tragedi Kanjuruhan. Jadi ya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung atau kurang sensitif terhadap korban di hari ke-1000 ini ya. Mari kita kirimkan pula doa untuk para korban supaya tenang di sana dan yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan segera mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Amin. Banyak beredar kesaksian korban Kanjuruhan yang memilukan dan gelap suasananya ya. Feelingnya. Salah satunya kesaksian dari Lucky, seorang penonton yang di saat tragedi naas tersebut terjadi. Dilansir dari CNN.com. Kesaksiannya beragam. Mulai dari penonton yang keinjak-injak ya, trample gitu. Atau yang seorang perempuan mau nyelamatin kawannya atau korban injakan malah ketabrak, keinjak, meninggal. Ada juga kesaksian Lucky ya, dia merasa heran kenapa sih ini pintunya kok dikunci gitu. Soalnya menurut dia tuh biasanya 15 menit dari pertandingan dimulai itu udah dibuka, jadi aneh aja kok dikunci gitu. Ini ada yang janggal gitu. Reaksi pemerintah dan negara gimana, Bud? Ya kalau dari gua sih yang paling gua sayangkan ya adalah sangat empatinya dari pernyataan Bapak Mahfud MD bahwa tragedi Kanjuruhan ini menurut dia ya bukan pelanggaran HAM berat. Bayangin, 135 orang bukan pelanggaran HAM berat. Menurut gua sih ini kurang sensitif ya dari seorang Mahfud MD, terlepas dari akurasi omongannya apabila dikaji secara teknis gitu. Nggak empatik sekali gitu. Aduh, keluarga korban kan nggak butuh invalidasi ya pas lagi kayak gini ya, harusnya disupport gitu. Dan belum lagi respon ya siapa lagi, tak lain dan tak bukan ya Presiden Joko Widodo yang ketika ditanya masalah tragedi Kanjuruhan ini dalam siaran persnya malah ketawa. Gila menurut saya ya. Yang agak aneh juga respon dari pihak yang bilang ini gas air mata tuh terbawa angin. Padahal saksi mata sendiri banyak yang bilang bahwa polisi tuh nembakin gas air matanya langsung ke tribun ya. Des masuk tribun. Lalu respon-respon yang gak ada keberpihakan pada korban serta keluarga korban itu ditambah lagi vonis-vonis hukuman yang banyak masyarakat anggap tidak setimpal dan hanyalah sebatas proses hukum
yang bernada formalitas semata, membuat tragedi Kanjuruhan ini menjadi sebuah tragedi yang masih dianggap belum tuntas dan belum berkeadilan ya, terutama dari gua pribadi sih. Ini belum selesai nih. Harusnya pemerintahan Prabowo ya lanjutin gitu ya sampai tuntas itu. Ya, aktor-aktor intelektualnya selesai. Nah, kalau mengutip lagi dari Substack milik Raka Ibrahim ya, ada 2 kalimat yang cukup mengena di gua sih, dan benar-benar ya feeling gua tuh terwakili di situ. Ya, yang satu adalah tidak ada yang tersisa dari Kanjuruhan kecuali amarah. Yang kedua, 135 korban jiwa malang kucet suara. Lewat 2 tahun tragedi tersebut masih banyak ya ternyata yang menyimpan dendam terhadap respon aparat dan penyelenggara liga saat itu. Jadi belum selesai di psikis banyak orang nih, belum selesai nih tragedi. Masuk gua sampai sekarang ada kesempatan, gua akan selalu ingatkan kawan-kawan bahwa tragedi Kanjuruhan ini belum selesai. Nah, ngomong-ngomong soal liga, di Inggris pun pernah ada kejadian serupa, tapi nggak sama ya. Pada tanggal 15 April 1989 di Hillsborough, Sheffield City, ada pertandingan sepak bola antara Nottingham Forest versus Liverpool ya. Kebetulan Nottingham Forest nih jagoan gua nih, perhutani. Tragedinya sendiri disebabkan oleh kesalahan penanganan venue oleh siapa? Lagi-lagi siapa? Iya betul, polisi. 1-3-1-2 guys ya. Jadi justru kebalik nih. Tapi sama yang di Kanjuruhan, meskipun sama-sama polisi ya. Kalau di Kanjuruhan kan pintunya tutup. Nah kalau di Hillsborough ini, pintu di exit C yang ini dibuka ya, tujuannya waktu itu untuk mengurangi crowding. Tapi karena salah penanganan akhirnya malah masuk tuh penonton-penonton dari luar. Akibatnya 97 orang tergencet meninggal. Ya emang tragedi seperti Hillsborough dan Kanjuruhan ini sebenarnya akar masalahnya itu aja. SOP penanganan nggak bener, terutama dari polisinya. Ya, polisi lagi, lu lagi. Oke, jadi gue coba tinjau ya dari sisi safety lah ya. Kenapa sih ini bisa terjadi? Karena gue sendiri kan backgroundnya nih praktisi K3. Gua ada training K3 tiap tahun diperbarui. Biasanya juga orang tahu HSE ya, Health Safety Environment. Nah, dalam prinsip safety itu yang paling utama adalah prinsip hierarki keselamatan. Biasanya digambarkan sebagai sebuah segitiga terbalik ya. Jadi ada layer-layernya tuh. Ada poin-poinnya di segitiga tersebut ya. Nanti dipelajari sendiri ya sama kalian. Tapi sementara ini dengerin gua dulu deh ya. Poin pertama, eliminasi. Jadi biar nggak kejadian apapun, ya jangan lakuin. Ini sebenarnya sering dilakuin sih sama penyelenggara liga, yaitu pertandingan tanpa penonton. Jadi dieliminasi penontonnya ya. Atau sekalian nggak ada pertandingan sama sekali. Itu ekstrim, eliminasi ekstrim. Nah, poin kedua apa? Poin kedua, substitusi. Nggak bisa tanding tanpa penonton, maka venue-nya diganti misalnya. Jadi, wah nih udah nggak bisa nih, ribut nih. Kerusuhan kalau kita nggak bisa bikin pertandingan tanpa penonton, ya udah venue ganti gitu kan. Biasanya dari kota A ke kota B, kota C sampai beda pulau. Nah, poin ketiga dan keempat ini yang sebenarnya paling krusial dan yang menjadi masalah di tragedi Kanjuruhan kemarin. Kalau kita lihat kan hierarki keselamatan ini 100% ada di tangan penyelenggara pertandingan ya. Jadi baik dari polisi maupun dari penyelenggara liga. Nah, due diligence-nya tuh harusnya ada di penyelenggara ini. Dua pihak ini. Nah, jelasin dikit ya. Due diligence itu adalah usaha-usaha yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, konteks penyelenggara pertandingan tadi ya mematuhi prinsip-prinsip hierarki safety. Pada poin ketiga, penyelenggara dan kepolisian tentunya ya abai pada prinsip ini, yaitu rekayasa teknologi untuk mencegah supporter masuk lapangan. Memang ada di Kanjuruhan ya pagar, tapi itu pagarnya ternyata nggak bisa menahan, gitu. Masih bisa manjat, masih bisa dipanjat. Ya mungkin harus dibikin lebih tinggi atau dibikin parit sekalian gitu kan. Nah, oke lah nggak bisa dibikin apa yang gue ngomongin tadi. Tapi berarti prinsip keempatnya pengendalian administratif juga ngawur. Ketika ada penonton masuk, SOP-nya malah dipukulin. Dan akhirnya apa? Begitu rusuh dipukulin, ditembak gas air mata. Bukannya memastikan ekses dari kejadian
yang tidak diinginkan supaya korbannya tuh seminimal mungkin gitu ya. Malah ambil langkah yang membuat ekses korbannya semaksimal mungkin. Pola pikirnya kebalik. Seharusnya mitigasi resiko sudah dilakukan oleh penyelenggara maupun kepolisian, yaitu dengan tidak memberi ruang untuk supporter bisa masuk ke lapangan, gak ngunci pintu keluar, gak nembak gas air mata di tempat yang sempit. Gak habis pikir saya, bener. Jadi penuturan dari Lucky sebelumnya tadi ya yang diwawancara CNN, masa itu kan awalnya masuk cuma sedikit gitu. Masalahnya pengendalian administrasi dari polisi tadi itu gagal gitu, salah gitu, karena malah mengeskalasi dengan cara mukulin gitu kan, kasar, keras. Akhirnya apa? Terpancing penonton yang lain mau belain kawannya yang di lapangan, turun semua. Akhirnya apa? Tambah ricu, tembak tuh gas air mata kan, iya. Nah, tembak tuh gas air mata. Nah, harus ya kalau misalnya deeskalasi yang dijadikan prinsip oleh polisinya, itu nggak akan jadi masalah gitu. Mungkin nggak akan ada yang meninggal, atau mungkin bahkan yang luka pun ya ada gitu. Nah, solusinya ini ya harusnya dilakukan bertahap gitu. Jadi masuk ke bagian pengendalian administratif ya kan, pada piramida hierarki keselamatan, perbaharui SOP-SOP-nya gitu kan, berhubungan dengan keselamatan penyelenggaraan pertandingan sepak bola tadi, baik dari sisi penonton, pemain, panitia, penegak hukum maupun lingkungan sekitar venue pertandingan bola gitu ya. Mana nih kucingnya hilang. Nah, diskresi polisi pun harus dibuat peraturan perundangan khusus untuk pengamanan kegiatan sepak bola. Saya lihat tuh pasca tragedi Kanjuruhan hanya tindakan-tindakan simbolis aja ya yang dilakuin sama pemerintah dan penyelenggara liga. Gak menyentuh akar permasalahan dan tidak memberikan solusi permanen pada permasalahan. Ibarat nih ya, ada orang batuk gara-gara makan es, tapi cuma dikasih makan obat doang ya, nggak diatur tuh konsumsi esnya. Es terus, ya batuk terus, akhirnya diobatin bandel, ya batuk lagi, karena nggak dihilangkan akar permasalahannya, yaitu minum es, gitu kan. Akhirnya apa? Terulang lagi seperti itu. Datang lagi vodkanya, halo vodka. Akhir kata ya guys ya, selama nggak ada keseriusan untuk membenahi problem struktural pada penanganan insiden ya, nggak cuma Kanjuruhan aja, akan terulang lagi dan lagi, terus terulang. Tiap kali ada insiden akan terulang di kemudian hari, seperti tragedi Kanjuruhan ini. Dan sampai kapanpun sepak bola Indonesia tidak akan menemukan kemajuan satu langkah pun. Karena menurut kami tiada nyawa yang semahal sepak bola, karena sepak bola sendiri sejatinya adalah hiburan yang harusnya menghadirkan kebahagiaan daripada tragedi. Oke, jadi jangan lupa cek fakta saya ya, komen di bawah untuk diskusi juga boleh, karena pendapatmu juga penting untuk kemajuan demokrasi dalam bangsa yang besar ini. Karena tiada yang sempurna dan kesempurnaan hanyalah Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa, sehat selalu, hatur nuhun, salam olahraga, hidup Jokowi. Hidup Jokowi, Waka, kamu tadi ngapain?